Bismillahirrahmanirrahim. Adakah akad untuk pembiayaan jamaah umroh atau haji? Mohon pencerahannya. Adakah jawabnya ada atau tidak kan ya? Ada. Nah, terus? Ya, mohon pencerahannya. Mohon pencerahan ini jika panjang. ada lembaga yang memberikan pinjaman tersebut. Kalau melalui lembaga, ya, lembaga ingin cari untung atau tidak? Cari untung kan ya? Ya. Ini masalah di awal adalah Anda ingin ibadah, kalau pembiayaan itu artinya kan utang kan ya? Bolehkah beribadah dengan cara berhutang? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering membaca dalam doanya yang isinya Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami, di antaranya dalam lafaz yang lain wa a'udzubika min ghalabatid daini, ya Allah aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang. Dalam lafaz yang lain, aku berlindung kepadamu ya Allah dari penindasan orang dan dari lilitan hutang. Sesuatu yang Rasulullah berlindung darinya, sesuatu itu baik atau tidak berarti? Tidak baik. Rasulullah berlindung dari syaitan. Syaitan baik? Tidak baik. Berarti posisi hutang sama dengan syaitan. Ya. Sekarang Anda mau ibadah, kemudian cari syaitan, itu gimana? Rasulullah berlindung. Maka Islam sebuah agama yang tidak memberatkan kita kalau kita jalankan sesuai dengan arahannya. Allah mengatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Manusia menjadi berkewajiban kepada Allah untuk melakukan perjalanan ibadah haji bagi yang mampu sehat badan, mampu secara finansial, uang ada, baik uang biaya berangkat ataupun uang untuk yang ditinggalkan kalau dia memiliki kewajiban nafkah kepada anak-anaknya. Jelas. Bila tidak mampu, tidak ada kewajiban. Kalau tidak ada kewajiban, ya, apakah boleh berhutang? Jawabannya tidak boleh berhutang, suatu tidak wajib. Tidak boleh berhutang untuk sesuatu yang tidak wajib. Jelas itu. Dan para ulama kita mengatakan dianjurkan kepada orang yang ingin berangkat haji atau umrah untuk membayarkan dan melunasi hutang-hutangnya. Kalau Anda mau haji umrah hutang dulu kan ya? Ini aneh, manusia akhir zaman. Ya. Kemudian kalau ingin juga jangan hutang, jual aset yang ada. Jual aset yang ada, terjual baru berangkat. Tahukah Anda dampak dari hutang ini, walaupun mereka tanda kutip mengatakan syariah karena yang menyelenggarakan banyak bank syariah, macetnya antrian haji di Indonesia lebih dari 40 tahun. Umur itu udah berapa, Akhi? 45. Berarti kalau mau haji reguler setelah umur 85, itu mungkin dari kuburan untuk berangkat. Ya, karena umur Nabi cuma 63 tahun. Ya, penyebabnya apa? Karena ketamakan bank syariah ini dan ketidakmengertian warga negara Indonesia akan Islamnya, sehingga mereka berhutang untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini satu hal yang tidak benar. Hutang itulah yang menyebabkan antrian itu jadi panjang.
sebelum ada program dana talangan haji, sekarang sudah ada lagi dana talangan umroh kan ya. Kita cerita pelan-pelan. Yang berangkat haji di tahun 2000, siapa yang pernah berangkat haji tahun 2000? Ibu ada yang berangkat haji tahun 2000 pas atau 99 ada atau 2001? Itu belum ada program dana talangan haji di perbankan syariah. Itu haji berangkat di bulan, umpamanya di bulan ini, sekarang bulan Juli kan ya. Anda mendaftar di bulan Juni masih bisa berangkat di tahun yang sama, hanya beda bulan. Bulan Juni bayar, berangkat bulan Juli. Nikmat apa enggak seperti itu? Cobalah Anda lihat. Mertua saya, mereka daftar haji 2 tahun sebelum berangkat, suami istri. Lalu karena ibu mertuanya, berarti nenek dari istri saya, umurnya sudah lanjut, tapi fisiknya masih kuat karena orang kampung, orang desa. Itu mertua laki-laki saya mendaftarkannya sebulan sebelum mereka berangkat. Harga normal, tidak ada macam-macam. Visa keluar bareng, nggak ada masalah. Nggak kayak sekarang. Berangkat besok, malam jam 12 malam visa masih keluar apa enggak. Ya, itu dampak kerusakan dari hutang itu. Nah, sering saya katakan, mereka tidak ambil pelajaran dari jalanan macet. Indonesia ini penyebab jalanan macet hanya satu, hutang riba. Kalau tidak ada leasing, tidak ada bank riba, tidak bakalan Jakarta itu macet. Tidak ada jual mobil, motor dengan cara cicilan riba. Ya, hanya mau beli cash atau cicilan yang sesuai syar'i. Kalau cicilan syar'i itu harganya lebih mahal. Ya, kira-kira macet. Tidur Anda di Sudirman bisa, tapi Sudirman Kota Pekanbaru jangan Jakarta. Itu penyebabnya ya, akhi. Mereka pindahkan sistem itu ke perjalanan haji dan haji. Maka ngantri antum 40 tahun. Sekarang mau dipindahkannya ke umroh. Sekarang umroh masih nyaman kan ya? Sebulan 3 hari sebelum visa, ngurus visa, bayar masih berangkat kan ya? Saya khawatir sebentar lagi juga ngantri 40 tahun juga. Kerusakan riba di atas muka bumi mereka lakukan, Allah mereka lawan pemilik langit dan bumi, maka rusaklah bumi itu. Bagaimana cara mengurainya? Wallahu a'lam. Tentu di riset ulang. Kalau di riset ulang ya tidak mau, orang sudah ngantri 25 tahun depan mau berangkat, di riset ulang. Tentu bikin heboh di Indonesia jadinya. Tapi tidak ada lagi caranya kecuali dengan seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Maka jangan pernah bercita-cita untuk ambil produk ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, mudah berangkat haji dan umrah, mudah. Alhamdulillah saya nggak perlu nunggu. 5 mahasiswa terbaik Libya itu dapat haji undangan raja. Saya tamat langsung haji, langsung umroh. Tahun selanjutnya Allah mudahkan lagi, saya berangkat S2, setiap tahun saya haji. Kalau umroh bisa setiap liburan anak sekolah kita umroh. Kan tidak susah, nggak pakai ngantri-ngantrian kalau Allah mudahkan caranya. Anda mungkin masing-masing beda jalannya, mungkin dapat warisan, mungkin suami dapat bonus, mungkin bisnis, ya untungnya luar biasa. Apain ikut antrian? Itu tidak menjadi wajib. Tidak ada kewajiban
Ya, sekarang kewajibannya penunainya setelah 40 tahun ada. Ini sekarang Anda daftar, dilakukannya 40 tahun ke depan. Kan itu kalau haji kan ya? Ada kewajiban seperti itu dalam syariat? Tidak ada. Tidak ada. Maka sering saya sampaikan, kalau ada yang bertanya, Ustaz, boleh haji ikut dalam tahun haji? Tidak ada kewajiban haji seperti kondisi seperti ini. Tapi kalau Anda sudah masuk, sudah dapat berangkat tahun bulan depan, itu baru ada kewajiban. Jelas? Tidak ada kewajiban. Kalau meninggal Anda dalam kondisi sekarang tidak berhaji umroh, tidak berdosa. Jelas? Kemudian karena antrian sudah macet tadi, mulai bermunculan visa-visa nama macam-macam. Ada Mafurada, ada Mujamalah, macam-macam. Ya, intinya orang yang mendaftar ini dalam antara hidup dan mati. Udah siap-siap berangkat, udah siap-siap semua diurus, tetangga tahu, keluarga tahu semuanya. Kemudian nggak keluar visanya. Kalau yang muda mungkin masih tenang aja dia. Kalau yang udah senior tentu stres dia. Dari kampung bilangnya mau haji, tempat anaknya mau berangkat nih haji. Pulang lagi, selamat haji, Bu Haji. Tentu gimana perasaan Anda? Ya, itu subhanallah. Jelas yang ini ya? Ini sengaja saya panjangkan agar mengingatkan Anda, jangan pernah ambil ini. Kalau ada perusahaan, tetangga, orang tua, teman dekat yang mengajak Anda umroh gratis, ambil. Nikmat dari Allah. Atau pas ada uang, Anda sehat, berangkat umroh, ambil. Tapi dengan cara berhutang, jangan. Anda melawan Allah dan Rasulnya. Suatu hal yang tidak baik. Anda mau ibadah, tapi kemudian berbuat riba sebelumnya. Semoga Allah memudahkan urusan kita.